Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Fiani Nasution, NIM 6193210006, kelas IKOR B 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wanita dan olahraga, yang merupakan salah satu materi mata kuliah kesehatan olahraga. Di video kali ini saya mempunyai 5 materi yang akan dibahas. Yang pertama, kapasitas latihan kekuatan pada wanita. Kedua, kebugaran aerobik pada wanita. Ketiga, cedera khusus pada olahraga wanita. 4, triad atlet wanita. 5, latihan dan fungsi menstruasi pada wanita. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan materi yang sudah saya dapat, yang berjudul wanita dan olahraga. Olahraga mempunyai manfaat yang terukur bagi kesehatan, memberi kegembiraan, pergaulan dan kepuasan bagi para pelakunya. Manfaat aktivitas fisik untuk mengatur berat badan, membangkitkan rasa percaya diri, memelihara koordinasi motorik, kesehatan dan kebugaran kardiovaskular serta integritas tulang nyatanya lebih besar bagi wanita daripada bagi pria. Oleh karena itu, olahraga bagi wanita harus dipromosikan dan didorong pelaksanaannya dengan sangat kuat. Tantangan bagi ilmu kesehatan olahraga adalah meyakinkan bahwa atlet wanita dapat mencapai puncak penampilan fisiknya sambil terus menikmati kesehatan dengan baik sebagai wanita. 1. Kapasitas latihan kekuatan pada wanita. Banyak penelitian terhadap kapasitas fisik wanita dilakukan pada subjek yang kurang terlatih, sehingga menunjukkan kapasitas kerja yang relatif buruk, dan ini di masa lalu menjadi pembatas bagi wanita untuk berpartisipasi dalam olahraga. Tetapi wanita sungguh dapat dilatih dan perbedaan parameter fisiologi antara wanita dan pria yang terlatih menjadi lebih kecil daripada orang kebanyakan. Fakta pada orang kebanyakan inilah yang dijadikan petanda rendahnya tingkat keterlatihan pada kebanyakan wanita. Latihan kekuatan yang terpimpin dan sistematis merupakan kegiatan yang menyehatkan dan menggembirakan anak-anak wanita. Karena di balik latihan itu tersimpan potensi yang meningkatkan densitas tulang sehingga merupakan pencegahan osteoporosis di kemudian hari. Di samping itu, dengan latihan kekuatan yang sistematik, wanita dapat menikmati diameter serabut otot dan massa total ototnya, tetapi tidak dapat menyamai apa yang dicapai pria oleh karena kadar testosteronnya yang relatif lebih rendah. Pada awalnya peningkatan kekuatan otot dapat terjadi tanpa meningkatnya ukuran otot, dan hal ini disebabkan oleh karena membaiknya pengarahan satuan neuromuskuler sebagai hasil pelatihan. Kandungan lemak yang pada umumnya lebih tinggi pada wanita tidak menghasilkan perbaikan olah daya atau metabolisme. Lemak pada event olahraga daya tahan misalnya maraton, sebagaimana yang dahulu diyakini. Lemak tubuh yang tinggi pada wanita menjadi hambatan bagi kegiatan fisik yang bersifat weight bearing atau mengusung beban atau berat badan. Tetapi hal ini meningkatkan daya apung pada renang dan menjadi faktor keunggulan penampilan perenang jarak ultra jauh wanita. Kandungan lemak tubuh dengan latihan kekuatan akan menurun, yang berarti membaiknya rasio berat badan tanpa lemak terhadap berat badan dengan lemak, yang merupakan respon terhadap latihan. Banyak atlet daya tahan wanita mempunyai kandungan lemak yang nyata lebih sedikit daripada atlet power pria. Untuk wanita, hasil yang diharapkan dengan latihan kekuatan adalah menghasilkan tubuh yang lebih ramping dan lebih sehat yang akan membuatnya menjadi lebih tahan terhadap cedera olahraga. 2. Kebugaran aerobik pada wanita. Kemampuan mengangkut dan menggunakan oksigen lebih ditentukan oleh pelatihan dan potensi biologi atau bakat daripada oleh gender. Pria dan wanita yang melakukan olahraga yang sama akan memiliki kapasitas aerobik VO2 max dengan perbedaan yang lebih kecil daripada sesama jenis kelamin yang melakukan olahraga yang berbeda. Dalam terminologi absolut, laki-laki mempunyai keuntungan sampai 50% dalam hal massa tubuh, volume jantung dan darah, dan hemoglobin yang lebih tinggi.
Tetapi bila dinyatakan dalam satuan berat badan, perbedaan kapasitas aerobik itu antara pria dan wanita hanya sebesar 10%. Sedangkan bila dinyatakan per satuan berat badan tanpa lemak, nilai-nilai itu pada atlet elit pria dan wanita adalah sangatlah identik. Atlet wanita yang terlatih baik mempunyai kemampuan mentoleransi hipoxia, ketinggian dan stres panas yang sama dengan laki-laki yang terlatih. 3. Cedera khusus pada olahraga wanita. Yang sering menjadi pertanyaan dalam cedera khusus pada olahraga wanita, yaitu apakah ada cedera yang sifatnya khusus bagi wanita? Dan apakah wanita akan lebih sering cedera? Dari pertanyaan itu dapat dijelaskan, tidak ada tanda-tanda bahwa wanita menderita cedera olahraga yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada pria. Dan hampir tidak ada cedera olahraga khusus bagi wanita. Walaupun biasanya wanita tidak berpartisipasi dalam olahraga kontak yang berat, namun dengan adanya olahraga tinju, karate, dan pencaksilat pada wanita, maka wanita menjadi tidak terhindar dari cedera trauma yang berasal dari kekuatan-kekuatan dari luar, misalnya kontusio, komotio, dan fraktur. Cedera olahraga lebih bersifat sport spesifik daripada seks spesifik. Statistik dan survei cedera merupakan metode yang tidak akurat untuk menentukan kebenaran prevalensi cedera karena bersifat bias. Data awal menunjukkan tingkat cedera yang lebih tinggi pada wanita, khususnya dalam rekrutmen tentara yang mungkin pada waktu itu disebabkan tingkat kekuatan dan kebugaran yang rendah pada wanita pada umumnya. Statistik yang lebih mutakhir memastikan derajat cedera yang sama pada atlet yang berlatih pada tingkat yang sama. 4. Triad atlet wanita. Dalam dunia olahraga, ada masalah kesehatan yang diam-diam mengincar pada para atlet kaum hawa, yakni sindrom yang sering disebut dengan female athlete triad atau triad atlet wanita. Sayangnya, tingkat kesadaran dan upaya pencegahan baik di masyarakat umum dan kalangan atlet pun masih belum gencar dilakukan. Triad atlet wanita ini sendiri terdiri dari 3 masalah kesehatan yang sering dialami kaum hawa yang aktif berolahraga, yakni gangguan makan, tingkat kepadatan tulang yang rendah, dan amenorrea, yaitu ketidakteraturan atau tidak ada sama sekali siklus menstruasi. Padahal ketiga masalah ini akan saling memengaruhi bila salah satunya terjadi. Estrogen yang dilepaskan saat menstruasi diperlukan untuk membangun tulang yang kokoh dan asupan kalori yang memadai diperlukan tubuh untuk menstruasi. Menurut Ackerman, ada tekanan besar bagi para atlet wanita, yakni tak hanya jadi atlet sukses tetapi juga terlihat menarik saat berolahraga dan masuk ke dalam stereotip yang tak harus dicapai oleh atlet pria. Apalagi di dunia atlet wanita, tak ada yang benar-benar menghasilkan uang sangat banyak. 5. Latihan dan fungsi menstruasi pada wanita. A. Pengaruh menstruasi terhadap penampilan fisik. Pada umumnya, wanita dapat menikmati kegiatan fisik mereka baik bersifat rekreasi maupun kompetisi tanpa terpengaruh oleh pola menstruasi mereka. Sudah sejak lama diketahui bahwa menstruasi bukan kontraindikasi untuk melakukan kegiatan fisik. Bahkan gejala-gejala nyeri pada menstruasi atau dysmenorrhea dan sindrom stres premenstruasi atau PMS yang disebabkan oleh retensi cairan, rasa tidak enak pada payudara, dan kecemasan menjadi berkurang bukannya menjadi lebih berat, dan hal ini merupakan pengaruh olahraga yang teratur. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh adanya perubahan oleh pengaruh olahraga terhadap neurotransmitter sentral misalnya endorfin atau berkurangnya prostaglandin yang merupakan mediator yang berkaitan dengan nyeri pada uterus. Penelitian mengenai parameter fisiologi pada olahraga tidak berhasil menunjukkan adanya perubahan penampilan yang konsisten yang berkaitan dengan tahap-tahap dalam siklus menstruasi. Tetapi hasil kuesioner menunjukkan bahwa
Banyak wanita menganggap mereka mampu tampil olahraga sama baik selama maupun segera sebelum terjadinya menstruasi. Tidak ada indikasi medis yang mengemukakan bahwa wanita harus menghentikan aktivitas fisiknya selama menstruasi, meski seorang mungkin mengharapkan menghindarinya oleh karena gejala-gejala khusus pada dirinya. B. Pengaruh aktivitas fisik terhadap fungsi menstruasi. Istilah amenorrea atlet dimaksudkan untuk mendeskripsikan berhentinya menstruasi yang dialami beberapa atlet selama masa latihan dan kompetisi berat. Upaya untuk memahami karakteristik perubahan ini membawa pada kenyataan bahwa arti perubahan menstruasi pada atlet merupakan akibat dari perubahan kesuburan atau fertilitas dan integritas skelet. Perubahan menstruasi dapat berupa berkurangnya jumlah menstruasi per tahun atau oligomenorea, atau sama sekali tidak ada menstruasi atau amenorrea. Amenorrea dapat bersifat primer, yaitu tertundanya awal menarche, atau sekunder, yaitu setelah menstruasi pada waktu sebelumnya berjalan normal. Perubahan menstruasi pada atlet wanita. Adanya perubahan menstruasi pada atlet wanita sulit diketahui karena munculnya berbagai bentuk gangguan menstruasi dari mulai fase luteal yang pendek sampai kepada amenorrea. Lebih lanjut, masalah makin dipersulit oleh beragamnya metodologi penelitian dan tidak adanya definisi amenorrea, oligomenorrea, atau bahkan siklus yang tidak teratur yang secara eksakt diterima oleh semua peneliti. Demikian pula perbedaan populasi atlet tidak selalu jelas. Misalnya atlet anaerobik dan aerobik, pejogging rekreasi, atau pelari daya tahan elit. Menarche yang tertunda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang mengikuti kegiatan fisik yang mungkin meningkatkan sebelum datangnya menarche yang mengalami penundaan menarche dengan terjadinya ketidakteraturan menstruasi. Tetapi peneliti-peneliti lain tidak menemukan hubungan yang demikian. Sebagai penjelasan tambahan, eumenorrhea yaitu siklus menstruasi yang teratur dengan interval perdarahan yang terjadi antara 21 sampai 35 hari. Oligomenorrhea yaitu bila menstruasi terjadi dengan interval antara 35 sampai 90 hari. Amenorrhea yaitu bila dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut tidak terjadi menstruasi atau menstruasi terjadi tidak lebih dari 3 kali dalam setahun. Kesimpulan dari materi yang saya dapat yaitu semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilan yang terus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan yang khusus berhubungan dengan fungsi reproduksi yang unik, tetapi manfaat olahraga bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai wanita dan olahraga. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.